Salam sejahtera buat kita semua, puji nama Tuhan. Kita bisa bertemu lagi dan ini adalah video perkenalan saya yang kedua. Kalau ada yang belum melihat video yang pertama, saya sarankan sebaiknya ikuti dari yang pertama supaya lebih lengkap apa yang mau saya sampaikan tentang perjalanan panggilan hidup saya. Kalau kita sudah lihat yang kemarin saya membagikan bagaimana perjumpaan saya pertama dengan Tuhan yang diawali dengan saya sakit dan saya bertemu dengan Tuhan, dan kemudian dari sejak itu saya mulai masuk dalam rancangannya, dalam panggilannya, tapi saya masih bingung saya ini posisinya di mana. Saya ini seorang dokter atau saya ini seorang hamba Tuhan, seorang dokter yang menjadi hamba Tuhan atau bagaimana. Dan sepertinya Tuhan mengerti tentang kebingungan saya dan kebimbangan saya. Karena satu posisi saya tidak tahu pasti saya ini mau dibawa kemana oleh Tuhan. Sampai 2014, saat itu saya selesai saat teduh dan saya sedang membaca Alkitab. Kemudian saya tiba-tiba mendengar suara yang berkata, kalau aku ada di dalammu, aku di mana? Otomatis dan refleks, mungkin kalau pertanyaan ini dikembalikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti refleks di hati Tuhan. Ya, mungkin kita akan sama jawabannya, tapi dia nggak terlalu suka dengan jawaban saya. Seperti meninggalkan satu kesan yang saya bisa rasakan dia nggak puas dengan jawaban saya. Akhirnya mulai hari itu saya turunkanlah buku-buku Alkitab, kemudian buku-buku yang berhubungan dengan medis, buku-buku saya di kedokteran, saya mulai buka lagi apa ini yang Tuhan mau. Jadi saya pikir kok Tuhan mau saya membuka juga dari ilmu yang sudah saya pelajari di Fakultas Kedokteran. Saya belum menemukan identitas, saya masih bingung, tapi dia memberikan satu tugas untuk mencari dia ada di mana kalau dia ada di dalam kita. Jadi saya pikir ini sesuatu yang pentingkah Tuhan buatmu? Itu saya pikir dengan kita tahu Tuhan ada di dalam kita itu udah cukup. Tapi ternyata buat Tuhan itu sangat penting. Karena dengan ini saya terus dibawa kepada pengenalan akan Dia. Ya, jadi singkat cerita saya mulai menurunkan tuh buku-buku semua, baik itu Alkitab, baik konkordasi, semua saya turunkan untuk saya mulai seperti satu proyek. Dan di tengah saya membawakan proyek ini, saya namakan proyeknya Renew the Mind by Holy Spirit. Dari 2014 sampai sekarang hampir satu dekade. Tuhan tidak pernah berhenti terus memberikan pewahyuan. Jadi saya rasakan sungguh saya diberkati dengan apa yang saya dapatkan ini. Sekali lagi sebelum saya memulainya, saya mau kasih dulu apa benefitnya di dalam kehidupan saya waktu saya mulai membuka Alkitab dengan ilmu kedokteran yang saya sudah pelajari. Karena selama ini selalu dikatakan sains itu bertentangan dengan yang namanya agama. Ya, saya tidak akan bahas itu, tetapi saya hanya mau kasih tahu Alkitab itu tidak pernah bertentangan dengan sains. Bahkan dari sains kita mengerti Alkitab lebih dahsyat lagi. Ya, jadi semua ini ya saya buat sekali lagi bukan memperlihatkan kuat gagah saya, bukan, tapi untuk memperlihatkan betapa Roh Kudus itu dahsyat. Banyak cara untuk Dia memperkenalkan dirinya. Dan di tengah saya membuat ini, saya dapatkan identitas pribadi yang saya cari selama ini. Saya dikatakan bahwa Tuhan menyatakan di satu waktu, kamu adalah hamba Tuhan yang disekolahkan dokter.
dokter. Wow, ini satu, mungkin buat orang ini biasa, tapi buat saya ini yang saya tunggu. Saya berpikir saya dokter yang jadi hamba Tuhan. Jadi khotbah saya sama sekali ya saya berubah gitu, seperti saya seorang hamba Tuhan. Tapi ternyata dengan Tuhan bilang, kamu hamba Tuhan yang aku sekolahkan dokter, itu berbeda. Berarti Tuhan mau membuka, mau pelayanan saya lewat ilmu yang saya pelajari. Khususnya bagaimana saya membaca Alkitab. Dan ini saya semakin kuat, teguh berjalan di dalam destiny yang Tuhan sudah berikan. Ya, ada rencana yang Tuhan memang dalam hidup saya untuk saya bisa lakukan ini. Dan saya percaya ini juga ini akhir zaman, semua sedang dibukakan. Saya percaya bukan hanya dari ilmu medis, sains, neuroscience saja yang dibukakan, tapi dari segala ilmu sedang dibuka. Dan waktu kita masukkan ke Alkitab, wow, kita akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita. Dan semuanya nggak ada hal yang baru. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang sudah ada sebelumnya, tapi dengan saya melihat dari ilmu kedokteran, juga dari neuroscience, saya melihat membaca Alkitab saya bisa lebih detail. Dan khususnya kita bisa mengerti identitas kita, identitas Dia yang mengutus kita, dan tugas apa yang Tuhan berikan di kehidupan kita. Jadi saya sangat diberkati. Dan di samping apa yang saya dapatkan, saya juga mengalami pengalaman pribadi. Dan sebenarnya banyak proses itu adalah proses pain, ya, proses rasa sakit gitu. Begitu kita masuk ke panggilannya, kita berpikir bahwa semua akan indah. Ternyata proses itu pain, tapi pain produce power. Jadi jangan takut sama yang namanya rasa sakit, rasa apa yang Tuhan berikan. Kita tetap akan sampai di satu titik di mana kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang saya sampaikan ini khususnya dari apa yang saya dapatkan dari saya melewati pengalaman hidup bersama Allah Bapa, melewati segala sesuatunya dengan tuntunan Roh Kudus yang terus menuntun, menolong, mengajar. Jujur menghadapi ini saya tidak akan bisa mengerti kalau tidak Roh Kudus yang tuntun. Nanti kita akan lihat di setiap sesinya, itu banyak hal-hal yang saya nggak ngerti. Tapi tiba-tiba dia kasih, buka ini, membuat saya, oh luar biasa Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan doktrin. Yang saya berikan ini bukan doktrin. Jadi harap dicerna lagi masing-masing dan diambil intisarinya. Jadi saya bukan sedang mau berdebat, mencari apanya. Tapi dari apa yang saya dapatkan, saya rasakan karakter saya dibangun lebih lagi menuju kesempurnaan segambar dengan Allah Bapa yang mengutus kita. Dan saya rindu juga kita semua bisa juga bahkan lebih lagi dibukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa sesuai apa yang menjadi destiny kita. Dan sampai hari ini masih terus belajar dan terus masih minta dibukakan. Selama hidup saya mau mengerti lebih lagi dan saya mau karakter saya dibangun untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus dan diperlengkapi untuk melakukan amanat agung. Banyak hal-hal yang mungkin ada istilah-istilah medis ya yang mungkin agak nggak familiar. Sekali lagi jangan jadi mumet gitu ya. Saya bukan mau mengajarkan ilmu kedokteran, tapi saya mau memperlihatkan Tuhan. Saya mau memperlihatkan Holy Spirit. Bukan untuk kita jadi memahami harus letaknya di sini namanya ini, bukan. Saya hanya mau melihat keindahan Alkitab lewat ilmu kedokteran yang saya
pelajari. Seperti dikatakan di Mazmur 104 ayat 1-2, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak yang berselimutkan terang seperti kain yang membentangkan langit seperti tenda. Dia terlalu besar, dia terlalu hebat. Kita punya otak yang tidak terlalu besar, tapi Tuhan mau menggabungkan pikirannya dengan pikiran yang kita nggak ada apa-apanya. Kita mau masuk kepada sesuatu yang luar biasa. Kita mau masuk ke satu hal yang belum pernah kita pahami, dan kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkannya, mengajak kita semua. Saya percaya mungkin yang saya bukakan ini baru sedikit sekali. Saya mengajak mungkin juga ada dari sesama teman sejawat atau mungkin dari para ahli, para saintis juga boleh melihat lebih lagi dari apa yang saya mungkin bagikan ini. Mungkin hanya sebagai pintu yang dibuka, tetapi ada kedalaman yang lebih besar lagi yang Tuhan mungkin akan bukakan lewat Bapak Ibu, saudara sekalian, bahkan generasi muda. Saya percaya akan dibukakan dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi kita pahami dia yang tadi seperti Mazmur 104, dia yang sangat besar dan kita yang sangat kecil. Tapi kita mau belajar memahami sesuatu yang sangat besar. Kita dibawa masuk kepada pikirannya. Itu satu kehormatan. Seperti saya mengambil dari 1 Korintus 2 ayat 1, dikatakan di situ, demikianlah pula ketika aku datang, ini kata-kata Paulus, tapi saya pakai sebelum saya sebagai pengantar untuk channel YouTube saya juga nanti di kesaksian yang kedua ini, saya mau pakai ini sebagai kata pengantar dari saya. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudaraku, aku tidak datang dengan kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saya sangat terbatas, saya penuh kelemahan. Tapi seperti Paulus katakan, saya mau dengan keyakinan akan kekuatan roh itu yang membuat saya memampukan, saya akan membagikan hal-hal yang saya dapatkan. Saya lanjutkan ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sesungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti apa yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hanya mengasihi Dia, kita bisa memahami apa yang Tuhan mau berikan dari Dia yang sangat besar. Sekali lagi, bukan kuat gagah, tapi semua hanya karena roh Tuhan. Karena kepada ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di 1 Korintus 2 ayat 11-nya dikatakan, siapa gerangan
di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tanpa Roh Kudus, YouTube channel ini nggak bisa ada. Dia yang menuntun. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah satu kebodohan. Itu tidak dapat dipahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia tidak dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu kerinduan kita semua. Kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana cara mendapatkannya? Roh Kudus yang akan menuntun kita semua. Jadi untuk itu hari ini saya akan tutup dari segala kesaksian yang sudah saya sampaikan. Inilah yang membawa saya untuk saya masuk di dalam satu pelayanan yang mungkin berbeda. Saya membawa semua ini atas nama pribadi saya, pengalaman kehidupan saya. Jadi saya tidak memakai ini untuk satu doktrin. Kalau mungkin ada hal yang tidak cocok, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan saya hanya membagikan apa yang saya dapatkan. Boleh dicerna kembali, jangan langsung ditelan mentah-mentah, coba dicerna kembali. Dan saya juga beberapa tahun ini membawa ini kepada grup-grup di Zoom, dan saya lihat juga ada perubahan-perubahan pola pikir mereka yang saya lihat banyak diperbaharui. Dan mereka biasanya suka melihat video ini sekali dan mereka ulang-ulang karena mungkin ini makanan keras ya, sekali lagi, jadi mungkin dipahaminya tidak langsung. Jadi biasanya mereka ulang-ulang supaya mereka lebih pahami lebih lagi. Jadi mungkin kalau tidak mengerti sekali bisa diulang lagi untuk lebih paham lagi. Karena saya rindu kita semua dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelainya yang luar biasa. Mungkin lewat kesaksian hidup saya ini dan apa yang Tuhan percayakan, saya sebagai hamba Tuhan yang disekolahkan dokter, dan pengalaman saya di dalam pelayanan di dalam gereja kurang lebih ada 20 tahun lebih. Itu yang membawa saya untuk hari ini memberanikan diri untuk membagikannya ke YouTube, karena saya melihat dunia semakin jahat. Dan ini waktunya saya berdoa juga dengan Tuhan untuk saya membagikannya supaya kita semua dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di akhir zaman, khususnya generasi muda. Saya rindu anak-anak muda kita yang punya brain yang sehat. Jangan dihancurkan dengan yang namanya alkohol, narkoba, pornografi, bahkan sifat-sifat yang bukan karakter dari Kristus. Kita mau bawa generasi ini. Kalau ada yang melayani anak-anak muda, mungkin bisa diikuti channel YouTube ini supaya bisa lebih lagi membawa mereka kepada Tuhan, untuk mereka lebih lagi menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Jadi ini saja kesaksian hidup saya. Mungkin tidak semua saya bagikan, tetapi
Saya bersuka cita karena saya sudah menemukan apa yang menjadi panggilan saya, dan semoga ini bisa memberkati kita semua. Dan seperti Paulus katakan tadi di kata pengantar yang saya buka di awal, saya mau katakan juga dengan segala kelemahan dan kekurangan saya, inilah yang saya persembahkan. Semoga ini bisa memberkati kita semua, khususnya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk maksud dan rencana Tuhan di akhir zaman ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan mungkin dari cara saya menyampaikan atau hal yang mungkin belum dipahami, mohon dimaklumi karena saya juga banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu terus doakan saya untuk saya bisa lebih baik lagi, lebih lagi Tuhan bukakan untuk kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih sudah menyimak semua kesaksian ini. Besar harapan saya kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.